Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, sore, ataupun malam, tergantung kalian kapan nonton video ini. Oke, masih bersama gue di Afrijevi TV. Di video kali ini gue mau menceritakan sebuah dongeng yang sudah sangat melegenda di tanah Jepang. Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui dan pernah baca cerita tentang ini, atau mungkin beberapa dari kalian ada yang belum pernah tahu sama sekali. Oke, disitulah tugas gue untuk menghibur di waktu kosong kalian. Oke, kita mulai saja. Cerita ini mungkin tidak asing di kuping kalian. Ya, judulnya adalah Kaguya Hime atau Putri Kaguya. Ya, dalam perdongengan Jepang biasa disebut dengan Nayotake no Kaguya Hime, yang berarti putri yang lahir di bambu yang memancarkan cahaya. Oke, sorry, gue sedikit baca karena gua bukan pro. Oke, langsung kita mulai saja. Kuy, kita mulai. Oke, di sebuah daerah yang tenang terdapat sepasang kakek dan nenek yang cukup tua tinggal di sana. Mereka adalah sepasang suami istri yang saling mencintai satu sama lain. Sepanjang hidup mereka hanya tinggal berduaan saja, karena mereka sama sekali tidak mempunyai seorang anak pun. Pada suatu hari terlihat seorang kakek tua yang selalu berjalan ke hutan untuk bekerja memotong bambu. Beliau biasa disebut dengan Taketori no Okina, yang berarti orang tua penebang bambu. Oke, kita sebut saja kakek si penebang bambu. Oke. Ketika kakek itu sampai pada spot yang biasa ia datangi untuk menebang bambu, tiba-tiba ia melihat dari beberapa batang bambu yang tertanam di hadapannya, terdapat satu bambu yang bersinar dan tampak misterius. Kakek itu penasaran dan diliputi rasa curiga. Tanpa pikir panjang, si kakek membuka batang bambu itu dan ia menemukan seorang bayi wanita di dalamnya yang berukuran sebesar ibu jari atau jempol. Oke. Kecil banget ya. Kakek itu terlihat sangat bahagia karena ia akhirnya mendapatkan seorang bayi yang sangat cantik dan glowing. Oke, glowing di sini maksudnya karena bayi itu sangat cute-nya, sangat cantiknya. Sampai-sampai bayi itu memancarkan cahaya. Ya, memang memancarkan cahaya, ya begitulah di dongeng aslinya. Tanpa pikir panjang, si kakek membawa bayi itu pulang dan segera mengabarkan istrinya atau sang nenek, istri dari sang kakek. Mereka memutuskan untuk merawat dan membesarkan bayi itu layaknya anak mereka sendiri, dan menamainya dengan Kaguya Hime atau Putri Kaguya. Ya, yang biasa dikenal dalam dunia perdongengan Jepang dengan sebutan Nayotake no Kaguya Hime, yang berarti putri dari bambu yang memancarkan cahaya. Tak lama setelah itu, si kakek penebang bambu itu menyadari bahwa setiap kali ia memotong bambu atau menebang sebatang bambu, ia pasti menemukan
bongkahan emas kecil di dalamnya. Ya, dengan waktu yang sangat singkat, keluarga itu pun menjadi kaya raya. Kaguya Hime atau Putri Kaguya tumbuh dari bayi kecil menjadi wanita dengan ukuran normal layaknya manusia biasa. Dan di sini dijelaskan bahwa Putri Kaguya itu memiliki kecantikan yang luar biasa cantiknya. Awalnya keluarga si kakek penebang bambu itu berusaha menjauhkan si putri dari orang luar. Karena si putri itu terlihat nampak mencolok. Ya karena banyak kekhawatiran yang muncul, si kakek menjadi ya sedikit, bukan sedikit lah, sangat gelisah gitu loh. Seiring berjalannya waktu, berita kecantikan Putri Kaguya pun menyebar ke penjuru dunia. Dunia di sini maksudnya bukan negara-negara kayak Korea, negara selain Jepang, tetangga-tetangganya atau negara yang ada di bumi, bukan. Jadi kalau di zaman dulu itu zaman dulunya Jepang itu, negara-negara itu maksudnya ya beda kerajaan itu ya disebutnya beda negara gitu. Jadi di atas pokoknya paling atas itu kaisar, dan banyak negara-negara kecil kayak kerajaan-kerajaan kecil itu disebutnya negara, maksudnya begitu. Oke. Tak lama 5 pangeran pun datang ke kediaman Taketori no Okina atau si kakek penebang bambu itu. Mereka menyatakan lamarannya untuk meminta dinikahkan dengan Putri Kaguya. Para pangeran berusaha meyakinkan si kakek penebang bambu itu untuk membujuk Putri Kaguya agar menerima lamarannya. Karena sebelumnya Putri Kaguya sudah menyatakan bahwa ia enggan memilih salah satu dari mereka. Putri Kaguya pun akhirnya mempertimbangkan kembali lamaran itu, dan ia memberikan syarat atau tugas yang tidak mungkin untuk para pangeran bisa selesaikan atau bisa wujudkan. Kaguya Hime meminta untuk dibawakan barang-barang tertentu sebagai syaratnya. Di malam harinya, si kakek memberitahu ke kelima pangeran itu apa yang harus dibawa dari masing-masing kandidat sebagai syarat yang dinyatakan oleh Putri Kaguya. Untuk pangeran pertama diberitahu untuk membawakan mangkuk batu Buddha yang dibuat oleh seorang biksu di India. Mangkuk itu harus memancarkan sinar yang indah dan terang. Kalau kita pikir-pikir dari tulisan ini, gimana menurut kalian? Mangkuk batu Buddha yang dibuat oleh biksu di India. Emang Buddha di India ada? Cukup membuat pertanyaan ya. Oke. Dan harus memancarkan sinar yang indah dari mangkuk itu. Oke. Terus ke pangeran kedua adalah untuk membawakan cabang satu-satunya ranting ya. Satu-satunya pohon yang tumbuh di puncak gunung tertinggi di Pulau Mitos di Laut Timur. Berarti si pangeran ini harus melakukan adventure untuk sampai ke pulau itu. Pulau mana juga nggak tahu, nggak dijelasin. Pokoknya di Laut Timur. Dari deskripsi yang dijelaskan oleh Putri Kaguya, akarnya terbuat dari perak dan batangnya terbuat dari emas. Dan setiap cabangnya menghasilkan buah permata. Bawakan cabang yang asli dan jangan menipu. Pusing kan? Gua kalau jadi pangeran kedua pasti pusing. Oke, ke pangeran
ke pangeran ketiga adalah bawakan jubah. Oke, bawakan jubah legendaris dari tikus api di negeri Tiongkok. Jubah legendaris dari tikus api di negeri Tiongkok. Oke, kalau belum dicari kan nggak tahu. Kalau belum datang ke negeri Tiongkok, pasti belum tahu. Jadi, si pangeran ketiga harus melakukan adventure. Dan ke pangeran yang keempat adalah untuk bawakan permata yang memiliki 7 warna dan itu berada di kepala dari seekor naga. Wah, ini berantem dulu sama naganya ya. Oh, berat banget. Oh, berat ini. Oh, berat. Tugas yang berat. Oke, dan ke pangeran yang terakhir atau pangeran yang kelima adalah untuk membawakan burung layang-layang yang membawa cangkang di perutnya. Tugasnya adalah bawakan cangkang itu. Nyari burung layang-layang itu apa ya maksudnya ya? Burung swallow gitu mungkin. Terus cangkang itu masih ada di perutnya. Harus nangkep itu burungnya, terus ambil cangkangnya, bawain cangkangnya itu. Ya, gue kalau jadi pangeran kelima ya gue mikir keras. Misteri. Oke. Saking ogahnya dia nikah, mungkin ada satu alasan yang yang membuat dia tuh selalu menolak lamaran yang datang. Itu poin misterinya. Oke, beberapa hari pun berlalu dan kabar dari kelima pangeran pun tiba ke sang kakek. Dengan segera si kakek menceritakan ke Putri Kaguya apa yang telah terjadi. Pangeran pertama kembali dengan membawa mangkuk yang terlihat mahal ya. Ya gimana sih ya namanya pangeran gitu, orang kaya ya. Jadi dia daripada nyari yang nggak jelas, dia menggantinya dengan mangkuk yang mahal. Si Kaguya Hime atau Putri Kaguya langsung pergi mengeceknya dan menyadari bahwa mangkuk tersebut tidak bersinar. Putri Kaguya pun langsung menolaknya, dikarenakan si pangeran pertama telah berusaha menipunya. Demikian pula dengan pangeran kedua dan pangeran ketiga. Mereka berusaha menipu dengan barang palsu, dan juga dipastikan mereka berdua gagal. Pangeran keempat menyerah setelah menghadapi badai karena adventure-nya. Sementara pangeran terakhir atau pangeran kelima itu dikabarkan kehilangan nyawanya dalam usaha mencari apa yang Kaguya Hime mau. Ya, jadi cerita ini tuh banyak versi-versi yang dari versi-versi yang lain ya. Jadi ada juga yang menjelaskan pangeran terakhir itu nggak mati atau nggak kehilangan nyawanya, cuman terluka parah dan akhirnya menyerah. Oke. Setelah kelima pangeran ditolaknya, tak lama Kaisar Jepang pun datang untuk melihat Putri Kaguya yang dikabarkan sangat cantik dan sangat ingin menemuinya. Setelah menemui Putri Kaguya, sang kaisar pun akhirnya jatuh cinta. Gak usah sang kaisar ya, kalau gue yang ketemu bini gue marah ntar. Oke, kaisar meminta Putri Kaguya untuk menikah dengannya. Namun Putri Kaguya tetap menolak lamaran si kaisar. Kaisar ditolak? Tajir melintir cuy. Gile, ini raja tuh paling atas tuh kaisar. Gila ditolak dong.
Oke. Ya gue kalau jadi kaisar. Aku ditolak. Banyak versi lain dari cerita ini menjelaskan bahwa si kaisar juga menanyakan tugas yang mungkin si kaisar bisa kerjakan. Jadi si kaisar tuh pengen, ya gue akan sama dengan peserta-peserta lain, pelamar-pelamar lain untuk si Putri Kaguya itu juga berikan tugas. Cukup adil, pemikiran yang adil. Oke, itu dari versi yang lain ya. Jadi banyak banget versi dan gua coba rangkum di sini. Tapi men, Putri Kaguya tetap menolak lamaran sang kaisar. Karena ya tidak ada hal yang mustahil untuk seorang kaisar bisa dapatkan. Jadi kaisar tuh apa sih yang nggak bisa? Ya kan? Dia mau ini tinggal perintah, harus ada. Kalau nggak ada, kali aja. Oke. Juga ada versi yang menjelaskan bahwa Putri Kaguya menolak lamaran kaisar karena Kaguya Hime bukan dari negara ini. Juga Putri Kaguya itu tidak ingin atau tidak bisa untuk tinggal bersama kaisar di istana. Jadi versi lain juga mengatakan penolakan dari Putri Kaguya itu seperti itu. Ya, tetap saja intinya Putri Kaguya menolak lamaran dari sang kaisar dan meminta jangan menemui ataupun mengganggunya. Itu permintaan dari Kaguya, Putri Kaguya. Kaisar berbesar hati menerima keputusan Putri Kaguya. Tapi sebagai gantinya, si kaisar meminta untuk dijadikan seorang teman oleh Kaguya Hime atau Putri Kaguya. Jadi kaisar itu oke, gue terima kalau lo nolak gue, tapi please jadikan gue temen lo. Kurang lebih seperti itu. Oke. Di musim panas itu, setiap kali Putri Kaguya melihat bulan purnama, Putri Kaguya selalu menangis dengan mata yang berkaca-kaca. Orang tua angkatnya sangat khawatir dan terus menanyainya, ada apa? Ada apa cantik? Tetapi Putri Kaguya tidak dapat menjelaskan apa hal yang sebenarnya ia tangisi. Hari demi hari, perilaku Putri Kaguya semakin tidak menentu. Sampai akhirnya ia pun jujur kepada orang tua angkatnya dan mengungkapkan bahwa dia bukanlah berasal dari dunia ini atau negara ini, dan dia harus kembali ke bangsanya yang berada di bulan. Jadi hal yang membuat Kaguya Hime dikirim ke bumi itu ada beraneka ragam cerita dan versi ya. Jadi di mana Putri Kaguya itu dikirim ke bumi dikarenakan sebagai hukuman sementara dari kesalahan yang pernah dibuat Putri Kaguya selama di bulan. Dan versi lain menjelaskan bahwa Putri Kaguya itu dikirim ke bumi demi keselamatannya, karena di waktu itu tengah terjadi peperangan besar. Jadi untuk diamanin, si Putri Kaguya ini dikirim ke bumi. Jadi untuk bisa dirawat sama makhluk penduduk bumi agar selamat dari incaran ya era-era peperangan mungkin. Oke, bisa diterima. Dan emas yang ditemukan si kakek penebang kayu itu adalah sebagai tunjangan dari orang-orang di bulan atau mungkin kerajaan di bulan yang dikirim untuk membayar perawatan atau ganti untung sebagai biaya perawatan Putri Kaguya selama di bumi untuk keluarga yang merawat Putri Kaguya. Oke, kita masuk ke sesi di mana Putri Kaguya kembali ke bulan.
Menjelang hari kepulangannya, Kaisar yang mendengar Putri Kaguya akan dijemput kembali ke bulan, si Kaisar tuh langsung mengirim banyak pasukan untuk berjaga di sekitar rumah si kakek penebang kayu itu. Gak lain itu untuk melindungi Putri Kaguya dari orang-orang bulan agar tidak dijemput. Entah mau ngelawan atau apa, gue gak ngerti. Oke, ketika kedutaan atau orang sekelompok lah atau apa yang ditugaskan untuk menjemput si Putri Kaguya itu tiba di pintu rumah keluarga Taketori no Okina, ya, keluarganya si Putri Kaguya ini. Para penjaga yang ngejagain rumah itu dibuat tak berdaya dengan sosok bercahaya terang yang menyilaukan. Jadi, silau, aku nggak bisa apa-apa, kata. Langsung diam gitu. Kaguya Hime berusaha meyakinkan semua orang yang ada di sana. Meskipun dia sangat mencintai keluarga dan semua teman-temannya di bumi, tetapi dia tetap harus kembali bersama orang-orang bulan atau harus kembali ke asalnya, yaitu di bulan. Dia menulis catatan sedih permintaan maaf kepada orang tuanya dan kepada Kaisar. Kemudian Putri Kaguya memberikan jubah yang biasa ia pakai ke orang tuanya sebagai kenang-kenangan. Jadi apa ya? Jadi jubah di sini tuh maksudnya adalah kimono yang biasa dipakai oleh Putri Kaguya. Tuh jubahnya tuh, wah, mantap dah pokoknya. Putri Kaguya kemudian mengambil sedikit ramuan kehidupan, menempelkannya pada surat untuk Kaisar dan memberikan kepada seorang petugas yang berjaga di sana. Aduh, ini gua ramuan kehidupan nih, gua nggak ngerti maksudnya apa. Ya, intinya Kaguya Hime itu setelah menulis surat untuk Kaisar, jadi terus dia menyerahkan kepada petugas atau orang-orangnya Kaisar untuk menyerahkan surat itu untuk Kaisar. Itu amanah dari Putri Kaguya untuk Kaisar. Ya, setelah Putri Kaguya menyerahkan surat untuk Kaisar ke penjaga, orang-orang bulan pun mengenakan jubah bulu. Jadi kayak jubah dewi gitu. Tahu kan kalau biasanya di legenda Cina tuh jubahnya kayak gitu tuh. Terus kayak shawl atau entah apalah, nggak ngerti. Jadi orang bulan mengenakan jubah bulu dan dipakaikan di pundak Putri Kaguya. Semua kesedihan dan kisah kasihnya untuk orang-orang di bumi dengan berat harus ditinggalkan. Rombongan itu membawa Putri Kaguya kembali ke Suki no Miyako. Atau di sini itu dijelaskan Suki no Miyako itu adalah ibu kota di bulan. Jadi ibu kotanya kerajaan di bulan. Dan Kaguya Hime pergi meninggalkan orang tua angkatnya di bumi dengan air mata yang berlinang. So, beberapa versi lain juga menjelaskan bahwa Kaguya Hime itu berjanji akan terus bersama dengan keluarga dan teman-temannya di bumi itu lewat cahaya yang dipancarkan bulan untuk bumi dan akan terus mengawasi mereka dari bulan. Kaisar dan keluarganya, keluarga si penebang bambu itu setiap malam selalu menyempatkan diri untuk keluar menatap bulan dan tersenyum mengenang kenangan bersama Putri Kaguya. So sweet. Oke, men. Jadi akhir dari kisah ini belum selesai, men. Jadi beberapa sumber yang menyangkut cerita ini yang gua dapetin itu menjelaskan seperti ini, men. Orang tua angkatnya si Putri Kaguya itu saking sedihnya ya. Jadi mereka itu saking larut dalam kesedihan dan akhirnya jatuh sakit.
Terus petugas tadi yang diamanahkan Putri Kaguya untuk menyerahkan surat ke kaisar, akhirnya menyerahkan surat itu untuk kaisar dan melaporkan apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah itu. Kaisar membaca suratnya dan kaisar pun diliputi dengan kesedihan. Kaisar bertanya kepada semua pelayannya yang ada dengan pertanyaan seperti ini. Gunung manakah yang paling tinggi dan tampak dekat dengan surga? Jadi surga di sini tuh maksudnya bulan kali ya. Jadi langit gitu loh. Ya karena gunung kan tinggi, jadi tampak lebih dekat dengan surga, dengan bulan atau dengan langit. Dan salah seorang pelayannya itu menjawab, gunung tinggi yang berada di provinsi surga. Oke men, ya jadi setelah gue cek di Google Map, ternyata benar kota surga itu ada di provinsi Shizuoka, yaitu kaki gunung Fuji. Oke, di sini juga gua dapat informasi seperti ini. Jadi kaisar memerintahkan anak buahnya untuk membawa surat balasan untuk Putri Kaguya. Itu suruh bawa ke puncak gunung itu dan membakar surat itu di sana. Dengan harapan pesannya itu akan sampai ke Putri Kaguya di bulan. Kan ini gunung nih. Terus dia di puncak gunung itu dia membakar surat yang dikasih kaisar untuk dibakar. Terus asapnya kan ceritanya terbang ke langit, terus bisa sampai ke Putri Kaguya gitu. Di luar akal sehatku. Ya sudahlah. Jadi harapannya si kaisar surat itu bisa sampai ke Putri Kaguya. Oke, di sini diceritakan para pria juga diperintahkan untuk membakar ramuan keabadian karena kaisar tidak ingin hidup selamanya tanpa bisa melihatnya. Aduh, ini kata-katanya ini puitis banget ya. Jadi abstrak gitu gua. Jadi gimana ya? Ya oke, gua mencoba untuk menyimpulkan. Jadi mungkin maksudnya seperti ini. Para pria itu diperintahkan untuk membakar ramuan keabadian agar kaisar bisa terus melihat bulan selama ia hidup, atau kaisar ini ingin hidup dengan umur yang panjang agar selalu bisa melihat bulan dan selalu bisa mengenang Putri Kaguya. Jadi ada unsur abadi, keabadian, terus gunung tertinggi yang tampak dekat dengan bulan di Jepang. So, menurut legenda, kata keabadian itu berasal dari Fushi. Ya mungkin ada kaitannya dengan Fuji. Jadi Fushi itu artinya abadi, keabadian. Ya pokoknya abadilah gitulah. Ada kaitan dengan Fuji yang menjadi nama gunung tersebut. Jadi gunung Fuji dikatakan juga bahwa dalam kanji ya, itu gunung Fuji, ini kanjinya, yang secara harfiah berarti gunung berlimpah. Berlimpah ini apa? Maksudnya berkah gitu mungkin maksudnya ya. Oke, segitu aja dulu cerita untuk kali ini. Mungkin gue ada salah dalam menyampaikan cerita, atau mungkin ada hal yang kurang. Kalian bisa lengkapi cerita gue dengan cara tulis komen di bawah. Bantu gue untuk membangun channel ini dengan subscribe channel ini, like kalau kalian suka dan terhibur. Berarti gue sukses melengkapi kekosongan kalian, kehampaan kalian. Dan kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Berarti gue harus terus berusaha untuk membuat kalian
puas. Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian agar kita bisa saling berbagi cerita-cerita yang ada di muka bumi ini. My story, your story, our story. Oke, see you on the next video. Bye bye.